Jumpa lagi dengan kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Saya sambil menunggu teman, saya mau cerita lagi. Hari ini saya mau mengangkat tentang kisah si Esther. Kalau kita baca kitab Esther, kita akan melihat bagaimana perilaku Esther pada zaman Raja Ahasiweros itu berkuasa. Raja Ahasiweros berkuasa pada waktu itu cukup besar loh wilayah kekuasaannya, dan dia juga raja yang terkenal kaya raya pada masa itu. Orang kepercayaan dia bernama Haman. Haman ini orang yang karakternya buruk lah kalau aku bilang. Nah, biasanya karena orang itu kalau sudah dikasih kepercayaan ya, kalau dikasih kepercayaan, dikasih wewenang, itu akan merasa dirinya tuh wow, udah terbang ke langit, sehingga menganggap orang lain itu rendah, suka merendahkan orang lain, sikapnya jadi arogan. Ya demikianlah manusia, memang karakter manusia itu kita bisa lihat. Banyak sekali kita bisa belajar dalam Alkitab tentang kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang yang jahat. Belajar di sana juga ada bagaimana sikap perjalanan si Haman. Haman tuh jahat banget. Dia rencana mau menghabisi semua orang bangsa Israel. Itu jahatnya Haman. Tapi Tuhan itu punya rencana, karena Tuhan itu begitu mengasihi, menyayangi Israel. Bangsa yang memang dijanjikan, bangsa yang menjadi kesayangan Tuhan, bangsa yang ya sangat disayang, diperhatikan Elohim, Bapa Elohim ya. Kenapa begitu mereka diperhatikan? Mereka adalah turunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang mana mereka itu ada punya perjanjian. Abraham itu ada perjanjian dengan Elohim, kemudian anaknya Ishak, dan Yakub juga berikutnya anak dari Ishak juga demikian. Kemudian jadilah bangsa Israel. Bagaimana mungkin mau menghabisi bangsa Israel? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat dikasihi Elohim. Bahkan dia katakan terkutuklah orang yang mengutuk Israel, dan aku akan memberkati orang yang memberkati Israel. Nah, pada waktu zaman itu Raja Ahasiweros, Haman ini orang kepercayaan, karena dia diberikan, kalau zaman dulu raja kerajaan ya, raja tuh kalau memberikan cincin kerajaan kepada seseorang, artinya raja mempercayai dia sebagai tangan kanannya, dan dia sangat berkuasa juga. Seperti zamannya Yusuf dulu kan. Yusuf juga begitu. Yusuf juga dikasih Firaun itu cincin untuk menguasai, untuk berkuasa. Bukan menguasai, berkuasa. Sehingga Haman ini sombong. Ya namanya manusia, kita lihatlah karakter manusia itu baik atau buruk itu ketika dia menduduki jabatan, atau dia memegang dia memegang jabatan lah. Ketika orang tuh memegang jabatan, amanah itu dia bisa karena jabatan itu bisa membentuk karakter manusia, bisa merubah sifat manusia, karena pada prinsipnya manusia itu semua jahat. Bapak Ibu Saudara, manusia itu semua jahat. Gak ada manusia yang baik. Yang baik itu cuma Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Ya memang kita manusia itu kecenderungannya selalu ada ke kejahatan. Nah, kalau kita melihat orang itu dia di dalam menduduki jabatannya, apakah dia punya kerendahan hati, ataukah dia punya rasa kasih yang besar kepada sesama?
tidak menindas orang lain atau bawahannya. Kita bisa lihat kepemimpinan seseorang itu karakternya akan terlihat. Ini orang baik atau buruk, itu jahat, itu terlihat. Seperti si Haman ini, ketika dia sudah mendapat wewenang dari raja, dia artinya mempunyai kekuasaan. Wow, timbul kesombongan dia. Dia ingin menghancurkan satu bangsa, bangsa yang dijanjikan Tuhan. Tapi apakah Tuhan diam? Enggak. Ada seorang pria bangsa Israel namanya Mordekai. Mordekai itu dia memelihara ponakannya, jadi anak dari saudaranya yang bernama Esther. Dari kecil bapak ibunya karena sudah meninggal, Mordekai lah yang merawat dia, membesarkan dia, dan dengan penuh kasih sayang Mordekai mendidik dia. Sehingga dia punya, si Esther ini punya karakter yang sangat baik. Dikatakan bahwa Esther itu baik bawaannya, artinya dia humble, dia anaknya jujur, tidak curang, dia tidak sombong. Dia sangat baik karakternya, sehingga para pengasuh yang waktu itu menyaring seleksi, ya, ada seleksi untuk menjadi permaisuri, itu membuat si Esther ada di posisi yang ikut seleksi juga. Mordekai membawa dia untuk ikut seleksi untuk menjadi permaisuri itu. Dari sekian banyaknya anak gadis, semua pengasuh itu jatuh hati pada si Esther. Dia punya perangai yang baik, bawaan yang baik. Nah, bisa nggak kita belajar dari Esther untuk menjadi orang yang punya karakter yang baik, yang bisa disayang sama raja, sehingga dia terpilihlah menjadi ratu. Ketika dia sudah menjadi ratu, ada si Haman ini, jahatnya si Haman. Si Haman ini membuat surat ke masing-masing wilayah, penguasa wilayah, supaya membunuh semua bangsa Israel yang ada di wilayah itu. Bayangin, berarti kan sapu jagat itu terhadap bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel harus dihabisin. Mordekai begitu tahu itu, Mordekai sedih sekali hatinya. Dan Mordekai menitipkan pesan ke dalam kepada Esther. Waktu itu Esther sudah jadi ratu sih. Mordekai bilang, apa kau tidak peduli sama bangsamu? Kau enak di istana, kau tidak akan kena pembantaian. Lah kami ini semua pasti dibantai. Sebenarnya kenapa sih sampai Haman itu begitu membenci Mordekai, sampai bangsa Israel harus dihabisin? Sebenarnya itu karena dia membenci Mordekai, sehingga seluruh bangsa Israel kena. Jadi ibaratnya nila setitik rusak susu sebelanga. Dia pukul rata, si Haman pukul rata, seluruh bangsa Israel harus dimusnahkan. Padahal yang bersalah sama dia, yang dia tidak suka, yang dia benci cuma Mordekai. Kenapa bukan hanya Mordekai? Kok seluruh bangsa Israel harus kena musibah itu? Apakah Ratu Esther diam? Tidak, dia juga galau. Bangsanya kalau dihabisin bagaimana? Pamannya juga si Mordekai yang begitu dia sayangi juga akan kena gitu ya. Sehingga dia memberi pesan lagi kepada Mordekai supaya seluruh bangsa Israel berpuasa 3 hari 3 malam. Makanya kita juga ada kenal yang namanya puasa Esther. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita biasanya kan ngambil puasa Esther, puasa 3 hari 3 malam. Kita memohon hikmat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi hikmat pada kita untuk mencari jalan keluar dari pergumulan kita. Tuhan juga memberi ketenangan batin kepada kita supaya kita tidak gerusa-gerusu.
Nah, setelah mereka berpuasa 3 hari 3 malam, Ratu Esther, dia mau berjumpa dengan raja. Nah, ada hukum, ada aturannya dari kerajaan itu bahwa setiap orang yang nongol di depan raja begitu aja tanpa diundang sama dipanggil sama raja mendapat hukuman mati. Waduh, kalau Esther di ujuk-ujuk muncul di depan raja, pasti dia bisa dihukum mati. Kecuali raja itu tiba-tiba mengulurkan tongkat emasnya. Kalau dia mengulurkan tongkat emasnya, artinya selamatlah kamu. Nah, ketika dia muncul, dia sudah berdandan rapi dan dia muncul di depan raja. Ketika raja berpaling dan melihat dia, langsung raja mengulurkan tongkatnya. Hai Ratu Esther, ada apa? Nah, disitulah Ratu Esther mendapat pengampunan juga dari raja. Dan juga Ratu Esther juga bisa menyampaikan isi hatinya kepada raja. Dan akhirnya Ratu Esther mengundang raja untuk makan bersama di istananya, di purinya, di tempatnya Ratu Esther. Dan Raja Ahasiweros bersedia, dan bahkan Haman pun diundang. Haman pun hadir di sana. Nah, saat itulah ratu baru curhat sama raja. Gimana sih kalau jadi orang yang dicintai itu? Apa sih yang gak dikasih? Gitu loh. Ratu Esther begitu dicintai sama Ahasiweros. Dia bilang, mau apa sayang? Aku sedih bangsaku mau dihabisin. Ada perintah untuk menghabisin bangsaku. Siapa yang memerintah itu? Kalau orang yang memerintah seperti itu, dia harus digantung. Padahal si Haman sudah menyiapkan gantungan untuk si Mordekai. Untuk Mordekai itu dia sudah siapkan. Karena saking bencinya sama Mordekai, dia sudah siapkan tiang gantungan untuk Mordekai. Tapi hari itu, raja bertanya sama Ratu Esther, siapa orang yang berani berbuat seperti itu? Dia adalah Haman, orang kepercayaan Paduka. Hah? Karena tadi raja sudah bilang orang itu harus dihukum gantung. Dan di mana tempat yang disediakan oleh Haman untuk Mordekai, akhirnya kebalik. Yang digantung adalah Haman. Dan Mordekai menggantikan posisinya Haman. Dia diberikan cincin kekuasaan. Nah, bagaimana caranya kita itu mencari perhatian Tuhan? Supaya Tuhan itu berpaling wajahnya kepada kita dan dia mengulurkan tangannya sama kita. Dia menolong kita. Sering sekali orang tuh banyak pergumulan yang berat, bingung bagaimana caranya supaya aku ditolong Tuhan. Orang ditolong Tuhan pastinya ya orang yang menjadi kekasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah kekasih Tuhan? Kita semua ini adalah kekasih Tuhan, tapi Tuhan itu seleksi juga. Siapa sih yang mengasihi Dia benar-benar? Benar nggak hati kita, pikiran kita tertuju pada Dia? Hanya itu kuncinya. Nggak susah kok. Seperti kemarin saya bilang, Tuhan tidak minta uang kita, Tuhan tidak minta harta kita. Tuhan cuma minta hati dan pikiran kita. Apakah tertuju pada Dia? Kadang orang bilang, saya lagi dalam pergumulan yang berat, tolong doakan saya.
baik, saya bawa dalam doa. Setiap orang yang minta untuk didoakan, saya doakan setiap malam. Saya bawa dalam doa. Tapi begini loh Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita pendoa yang meminta pada Tuhan, maka Tuhan menolong. Bapak Ibu juga punya respon yang positif. Sungguh-sungguh sama Dia. Tuhan itu Bapa yang baik loh. Dia sangat baik dan sangat bijaksana. Kita lihat Esther tuh begitu disayang sama Raja Ahasiweros. Apa sih yang kurang dari Ratu Esther? Nggak ada. Semua kebutuhan dia, semuanya dipenuhi Raja Ahasiweros. Alangkah indahnya hidup kita kalau kita menjadi kekasih raja. Apalagi raja di atas segala raja. Apa sih yang tidak mungkin bagi dia? Semuanya sangat mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Semuanya sangat mungkin. Tergantung lagi, kita mau nggak sungguh-sungguh sama dia. Menjalin satu hubungan yang baik dengan dia. Terus lakukan apa yang dia mau, apa yang diperintahkan. Semua perintah, apa sih yang diperintahkan sama Tuhan buat aku juga nggak tahu. Oh hello, berarti kamu nggak baca Alkitab dong. Semua perintah Tuhan itu buat kita ada di dalam Alkitab. Makanya saya sering bilang sama kalian, bacalah Alkitab itu everyday. Karena firman Tuhan itu tuntunan buat kita. Dan kita, satu ya, tuntunan buat kita di dalam kehidupan kita. Kedua, itu kita juga mengenal dia, belajar mengenal pribadinya Bapa itu seperti apa sih. Dia maunya gimana, kita harus jadi seperti apa. Kita harus melakukan apa. Dalam kehidupan kita harus bagaimana. Membentuk hati dan pikiran kita seperti apa. Bergaul akrablah dengan dia melalui kebenaran firman-Nya. Dia akan menjawab doa kita kalau kita sampaikan dalam kebenaran dan roh. Makanya hiduplah yang benar dalam kebenaran dan roh. Jadi pelaku firman. Bergaul akrab dengan dia. Jangan nanti kalau sudah dalam kesulitan, ada masalah sakit misalnya, baru mencari dia. Hanya mau mencari mujizat tanpa mau berusaha menjalin hubungan, membuat satu hubungan, satu intimasi dengan Tuhan. Bolak-balik saya katakan, penting banget hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Jangan terbawa dengan situasi kondisi di dalam dunia ini. Karena dunia ini akan membawa kita semua ke dalam jurang maut. Kita ada di dalam dunia ini, hadir ada di dalam dunia ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan justru sebaliknya jadi pelaku-pelaku dunia. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diajari, dibentuk, bahkan dihajar habis-habisan dalam kehidupan ini. Dipilih Tuhan. Tolong hidup yang benar. Tutur kata kita harus kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang memuji memuliakan nama Tuhan. Mata kita melihat yang baik. Jangan nonton film porno. Jangan melihat aurat orang lain. Sudah majelis, sudah pendeta, tapi senangnya lihat aurat orang lain. Itu dosa loh. Tuhan katakan bahwa kalau matamu itu membuat kamu masuk ke dalam neraka,
ke dalam api abadi itu, lebih bagus kamu mencungkil matamu supaya kamu selamat masuk ke dalam surga. Ya, belajar menjadi Esther itu butuh latihan setiap hari. Bagaimana untuk menjadi seorang Esther? Bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan. Justru pergumulan demi pergumulan yang datang itu akan semakin menguatkan kita bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita, memegang tangan kita, menuntun kita walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, yang tidak ada kelihatannya, tidak ada solusi. Tapi disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Dia ada. Dia nyatakan penyertaannya. Dia ada untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, rajinlah baca firman Tuhan. Coba baca kitab Esther. Belajar bagaimana menjadi seorang Esther yang sangat dikasihi Raja Ahasiweros, menjadi kekasih hatinya raja. Wow, keren banget loh kalau sudah menjadi kekasih hati. Orang yang sangat disayangi, dikasihi. Rasanya sudah kalau dicintai manusia aja, kita tuh rasanya gimana gitu ya. Apalagi dicintai raja. Raja di atas segala raja. Keren abis dah. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar atau menonton video ini menyadari benar-benar bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Karena kita harus menjadi terang dan garam di dalam kehidupan di dunia ini. Kita harus bisa menjadi terang dan garam di dunia ini. Garam kalau sudah tidak asin, mau dengan apa lagi diasinkan, kata Tuhan. Akan dibuang ke jalan dan diinjak-injak orang. Artinya kan sudah tidak berharga lagi, tidak berarti. Janganlah kita menjadi tawar. Garam yang tawar dibuang, akhirnya diinjak orang, karena sudah nggak ada rasa, nggak ada arti apa lagi. Nggak ada gunanya. Jadilah garam di mana kita berada. Itu memberi rasa, memberi arti bagi orang di sekitar kita. Ada arti kehadiran kita dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau berkenan membantu kami dalam pelayanan penginjilan kami, kebetulan memang sudah berlangsung selama 2 tahun ini. Kami mengadakan kelas pemuritan saya pengikut Kristus, dan sudah 2 kali berjalan, dan rencana di Maret April kami akan adakan lagi di 2 tempat yang berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Jadi setelah di satu tempat selesai, kita akan move on ke tempat yang satu lagi untuk mengajarkan di sana. Itu berlangsung harusnya 4 bulan, tapi kami percepat jadi 2 bulan, sehingga efisiensi waktu ya buat kami itu penting banget. Setelah itu kami bentuk komsel-komsel, dan puji Tuhan saat ini ada 10 komsel yang sedang kami bina. Puji Tuhan. Dan mungkin akan bertambah setelah ada kelas pemuritan lagi. Saya percaya bahwa kita semua itu dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu kalau mendukung kami, dan rencana di bulan Mei kami akan mengadakan penginjilan di Sulawesi Tengah, di suku yang terasing, suku Wana. Kami akan ke sana. Dan aku berharap Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin memberi kontribusi dalam pelayanan penginjilan kami bisa memberi bantuan di nomor rekening yang akan saya taruh di bawah ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara atas dukungannya selama ini.
Tuhan Yesus memberkati.